Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen. Pada saat ini saya mau mereview tentang bagaimana cara penggunaan Smart Campus, khususnya untuk penggunaan absen dosen dan juga absen mahasiswa dalam perkuliahan, lalu juga absen dosen dan absen mahasiswa untuk pelaksanaan UTS pada saat ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa masuk langsung ke Google, cari Smart Campus UIA. Ya, kalau sudah kita masuk ke dalam portalnya. Nah, nanti di sini dimasukkan nomor NIDEN Bapak Ibu sekalian, dosen yang memang dosen tetap. Ya, kalau dosen tidak tetap nanti pakai user yang sudah diberikan oleh Eka. Nah, kalau sudah ini tinggal dimasukkan login, passwordnya juga sama kalau belum dirubah bagi dosen tetap. Ini nomor NIDEN juga. Nah, kalau sudah masuk seperti ini Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian masuk ke jadwal mengajar. Nah, di jadwal mengajar akan tampil seperti ini. Nah, di sini di semester ini harus dipilih semester berapa. Nah, kita milihnya untuk semester ini 2019 2. Ya, berarti tahun 2019 semester kedua. Itu semester genap. Lalu nanti dia akan masuk seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ya, ini data kelas yang diajarkan oleh Bapak Ibu sekalian. Nanti dalam ketika Bapak Ibu sekalian masuk lalu kemudian ada mata kuliah yang bukan Bapak Ibu ajarkan, tapi kemudian ada di sini ataupun juga yang kelas yang Bapak Ibu ajar tapi tidak masuk juga di sini, itu nanti bisa konfirmasi ke Mas Eka ya untuk diperbaiki. Jadi yang harusnya ngajar tapi tidak ada ya datanya di sini, atau yang sebenarnya tidak ngajar tapi ada datanya di sini, nanti bisa hubungi Mas Eka untuk dirubah, diedit ya, karena ini harus diupgrade berarti. Nah, untuk perkuliahan yang pertama saya ingin mereview tentang bagaimana absen mahasiswa ketika perkuliahan. Jadi seperti contoh misalnya pada hari Senin misalnya jam 10 saya ada mengajar mata kuliah Quran Science. Jadi untuk absen mahasiswa kalau masa perkuliahan, jadi Bapak Ibu tinggal masuk saja ke absen, lalu kemudian ini langsung sudah ada nama mahasiswanya ya. Nanti kemudian Bapak Ibu tinggal masukkan saja. Jadi kalau dia Y berarti itu hadir, yes. Tapi kalau N ya no itu berarti tidak hadir. Jadi tinggal dimasukkan saja, misalnya ini contoh misalnya ya tinggal tulis Y gitu. Lalu kemudian ke bawah lagi Y gitu. Nanti kalau misalnya dia tidak hadir yang nomor 3 misalnya no. Nah, kalau sudah nanti kemudian ini diproses. Kalau misalnya sudah lengkap semua lalu kemudian ini diproses. Masih loading. Jadi kalau sudah selesai di absen jangan lupa di sini di klik proses karena dia harus di save data. Nah, oke, nih sudah terlihat ya, sudah terlihat. Jadi yang yes tadi dia akan ada kehadiran satu-satu, tapi yang tadi yang no nomor 3 dia tidak ada kehadiran. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini untuk absen perkuliahan. Jadi nanti disesuaikan saja dengan pertemuannya yang pertemuan keberapa perkuliahan. Nah, lalu kemudian untuk absen dosen kita kembali lagi saja ya, bisa di back atau kembali ke menu utama ya, kembali kepada menu utama juga bisa. Lalu kemudian nanti kita kembali ke jadwal mengajar ya, kembali ke jadwal mengajar, kemudian 19.2. Lalu setelah itu kita ke nida dosen. Nah, di sini ini untuk absen dosennya. Jadi nanti tinggal setelah masuk seperti ini Bapak Ibu, lalu kemudian tambah data ya, tambah data, maka nanti akan tampil seperti ini. Nah, ini pertemuan keberapa, misalnya pertemuan ke-7 contohnya, lalu kemudian tanggal berapa pelaksanaannya, bulan berapa, tahun berapa, lalu kemudian sistem pembelajarannya menggunakan online atau ya menggunakan online, kemudian medianya apa. Lalu kemudian ini materi yang disampaikan apa, jumlah mahasiswa tadi yang hadir di absensi berapa. Nah, ini untuk absen dosennya.
Jadi kalau yes berarti dosennya hadir mengajar, tapi kalau N berarti no, berarti dosennya tidak. Kalau sudah, ini tinggal di save data saja. Seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk pelaksanaan absen dosen dalam perkuliahan ya, dan absen mahasiswa dalam perkuliahan. Nah, yang kedua yaitu tentang absen UTS yang hari ini kita mulai. Prinsipnya sama ya, cuma memang kolomnya saja nanti yang diisi. Jadi sesuai dengan arahan dari BAK ya, bahwa pengisiannya nanti di kolom 8. Menunya sama seperti tadi, lalu kemudian ini 19.2. Lalu kemudian setelah itu kita masuk ke absen yang sini, Bapak Ibu, ke tadi misalnya ini. Nah, untuk seperti ini. Nah, untuk yang UTS itu ada di pertemuan ke-8. Karena dianggap pertemuan 1 sampai 7 itu kemarin perkuliahan yang harus dipenuhi selama 7 kali pertemuan. Nah, untuk UTS itu ini absen mahasiswanya di absen ke-8 Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi absennya ada di absen ke-8. Nah, seperti itu. Lalu kalau sudah selesai nanti tinggal di proses data saja, lalu kemudian nanti dia akan ke save. Nah, untuk absen dosennya ketika sudah melaksanakan UTS, nanti adanya di sini Bapak Ibu sekalian, tinggal sama seperti tadi 19.2. Lalu kemudian setelah itu masuk ke dosen ya, masuk ke dosen, lalu kemudian tambah data sama, akan muncul seperti ini. Nah, ini pertemuan ke-8 ya, ini ditulisnya pertemuan ke-8. Jadi pertemuan ke-8, lalu kemudian hari ini tanggal misalnya tanggal 4 bulan Mei 2020. Lalu kemudian sistem pelajarannya ini di sini online ya, online gitu. Lalu kemudian di sini materinya, nah materinya di sini UTS. Nah, jadi materinya di sini UTS. Nah, berapa jumlah mahasiswa yang ikut UTS? Lalu kemudian di sini dosennya yes, lalu kemudian setelah itu misalnya di sini berapa gitu, nanti tinggal di save aja, lalu kemudian disimpan. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk kalau sudah disimpan, misalnya di sini ya 32 misalnya. Lalu kemudian di save saja ya, lalu kemudian setelah itu ini sudah tersimpan. Nah, itu sudah terselesai. Berarti materi UTS tadi ya, bahwa ada 8 pertemuan ke-8 hari Senin ini, pelaksanaannya online, kemudian materinya UTS, mahasiswa yang hadir 32, dosennya hadir. Nanti kalau ada perubahan ya, atau misalnya diedit, misalnya itu bisa dengan tulisan edit, lalu kemudian nanti diganti. Misalnya di sini 30, lalu kemudian di sini disimpan. Misalnya contoh, misalnya diedit. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Intinya bahwa untuk masuk pakai pakai NIDEN khusus untuk dosen tetap. Kalau passwordnya kalau belum diganti berarti sama dengan NIDEN juga. Ya, bagi dosen tidak tetap